Kalau Bapa di dunia yang tidak sempurna tahu memberi yang terbaik, apalagi Tuhan kita yang telah memanggil, membentuk, dan memberi nafas hidup atas tiap kita. Sudah pasti Dia beri jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan harapkan. Dia Allah yang sempurna. Saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang amat baik. Saat kami berseru, kami yakin Engkau mendengar dan Kau ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Itu sebabnya kami mau berkata pagi hari ini, jadilah kehendak-Mu, biarlah firman-Mu menguatkan tiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Itulah judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Roma pasal ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Diawali dengan perkataan bahwa kasih itu tidak boleh pura-pura. Dan hari ini saya mau menjabarkan tentang definisi kasih. Dan saya ambil definisi itu dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 dimulai. Demikian Alkitab menjabarkan tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Saudara-saudara, penjabaran tentang kasih adalah karakter dan sifat serta kekuatan dari Tuhan. Itulah yang Ia curahkan atas setiap orang percaya. Karenanya kalau Ia berkata kita tidak boleh berpura-pura dalam kasih, karena Tuhan tidak pernah bersandiwara mengasihi saudara dan saya. Apa buktinya? Ia turun mengambil rupa seorang hamba, hidup sama seperti kita, menanggung segala ujian dan pencobaan. Tetapi yang luar biasa, Ia tidak pernah berdosa. Tidak sampai di situ. Ia menyatakan mukjizatnya. Apa yang mustahil dikerjakan bagi tiap mereka yang dijumpai dan didapati oleh Tuhan, memiliki hati yang percaya. Itu pun nggak sampai di sana, saudara. Ia membawa dirinya untuk menjadi korban bagi tiap kita. Tidak salah, itu kata Pilatus. Tetapi harus ditanggungkan dalam kehidupannya beban dosa umat manusia segala masa. Dia naik di Golgota, menyerahkan nyawanya, menebus saudara dan saya. Itu sebabnya kita beroleh kasih karunia. Kita dapat menjumpai Tuhan dan Tuhan dapat menjumpai kita. Adanya jalinan hubungan kembali. Ada restorasi. Bukan hanya itu. Dia memberikan jaminan kekekalan buat kita. Ada rumah yang disediakan Tuhan.
Dan yang luar biasanya, ia menempatkan Roh-Nya yang kudus menjadi motor dan kekuatan atas saudara dan saya. Itu sebabnya ketika Paulus menasihati jemaat yang ada di Roma, kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih itu pasti akan membawa kita untuk menjauhi yang jahat. Dan kalau kita sudah menjauhi yang jahat, kita melakukan yang baik. Melakukan yang baik artinya melihat tiap orang dalam perspektif yang benar. Bahwa kalau kita rindu untuk menerima sesuatu dari orang lain, kerjakanlah terlebih dahulu. Alam membuktikan tidak bisa kita menuai tanpa menabur. Itu sebabnya saudara, kalau kita mau dihormati, kita mau dikasihi, kita mau menerima hal-hal yang baik, maka lakukanlah hal itu. Mulai dari orang-orang di sekitarmu yang terdekat. Terlebih kasihilah dirimu sendiri. Dengan cara apa saudara? Bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam doa kita merawat jiwa kita. Dalam doa kita merawat kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mulai membangun kehidupan di dalam persekutuan dengan Tuhan, ada hikmat yang Ia curahkan atas setiap kita. Sehingga setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semua selaras untuk kebaikan kita, untuk hormat nama Tuhan. Dan yang pasti kita bisa jadi berkat bagi sekitar kita. Saya percaya ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam dari saya Pendeta Roniot Nihal Panggabean.